adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Kakak harap kita tetap diberkati dan dalam perlindungan Tuhan ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita doa dulu ya. Kita liput tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Nah yuk, kakak mau ajak kita semuanya untuk menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Siap? Besar. Mau nyanyi, kita mau menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang lagi yuk. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Kakak ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, karena kita sebentar lagi akan
mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan lagu Besarkah Tuhan, dan kakak minta kalian menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kalian ya. Yuk kita akan menyanyikan lagu Besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagi, besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Kau layak terima pujian. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Kau layak terima pujian. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Semua akan melihat. Besar Kau Tuhan. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Hanya nama-Mu saja ya Tuhan yang layak ditinggikan ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang besar dan layak untuk kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua kemurahan-Mu untuk kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkati hati kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami, agar firman yang kami dengar hari ini Tuhan bisa bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau
mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih merasa takut atau merasa malu ketika kalian misalnya disuruh sama bu guru atau pak guru di sekolah kalian untuk maju ke depan pimpin doa misalnya. Ayo maju ke depan sini pimpin doa. Nah kalian pernah nggak merasa, aduh aku disuruh pimpin doa, aduh gimana ini, aku takut banget, aku nggak bisa berdoa, aduh aku malu banget sama teman-teman aku, gimana kalau doa aku salah. Nah adik-adik, sekarang kakak akan menceritakan tentang Musa adik-adik ya. Tapi Musanya ini, cerita tentang Musa ini tidak menceritakan tentang bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, tapi bangsa Israel yang akan menempati tanah Kanaan adik-adik. Gimana ceritanya? Kita lihat di Alkitab, oke? Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Nah, adik-adik, ini kan panjang banget ya bacaannya, jadi kalian boleh baca di rumah. Oke? Baca ya di rumah ya adik-adik ya. Nah, gimana sih ceritanya? Nah, jadi suatu hari Tuhan itu menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka menempati tempat tersebut. Nah, udah gitu, lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku bangsa Israel adik-adik. Nah, siapa aja ya 12 orang itu? Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Bilangan 13 ayat 4. Ya adik-adik ya, ayat 4 sampai dengan ayat 15. Ayo dibuka Alkitabnya, kita baca bareng-bareng dari ayat 4 sampai ayat 15, karena ini adalah 12 orang yang diambil Musa, yang dipanggil Musa, ya, yang dipilih Musa. Oke, kita baca dari ayat 4. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Zakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefne, dari suku Iskar, Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dari suku Benyamin, Palti bin Rafu, dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi, dari suku Dan, Amiel bin Gemali, dari suku Asher, Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi, dari suku Gad, Buel bin Maki. Nah, itulah adik-adik 12 pengintai yang dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu mereka pergilah nih adik-adik ya, mereka pergi naik ke gunung untuk mengintai. Lalu selain mereka pergi ke gunung, mereka memasuki negeri Kanaan itu adik-adik ya. Nah mereka di tanah Kanaan, mereka melihat anggur yang besar-besar. Terus apalagi mereka melihat ternyata orang-orang di sana tuh emang besar dan tinggi adik-adik ya, benar-benar badannya tuh besar-besar. Terus lalu setelah 40 hari kemudian para pengintai itu pulang dari padang gurun adik-adik ya. Nah lalu mereka menemui Musa adik-adik, dan menceritakan tentang tanah Kanaan yang mereka intai itu ya adik-adik ya. Mereka udah mematai-matai, mereka udah mengintai nih, udah melihat-lihat gimana keadaan tanah Kanaan. Nah mereka melaporkannya ke Musa adik-adik setelah 40 hari. Nah, lalu setelah diceritakan
mereka tuh banyak banget dari 12 orang itu menceritakan kayak, mereka tuh badannya besar-besar loh, mereka tuh badannya gede-gede, aku jadi takut ngelihatnya. Nah, mendengar kata-kata itu, bangsa Israel tuh jadi merasa takut adik-adik, merasa mereka jadi gentar adik-adik ya. Jadi mereka berpikir bahwa aduh kayaknya nggak bisa nih mengalahkan orang besar-besar dari tanah Kanaan. Aduh, apa aku nyerah aja ya? Banyak orang di bangsa Israel yang berpikiran seperti itu adik-adik. Nah, tapi selain dari 12 pengintai itu, ada 2 orang pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb berkata, tak dulu, tunggu. Di sana itu banyak susu dan madunya loh, melimpah. Terus udah gitu di sana juga ada anggur yang besar-besar. Benar-benar melimpah susu, madu dan anggurnya. Jadi jangan takut. Di sana tuh kita pasti makmur, tanahnya subur. Nah, itu 2 pengintai itu yang adik-adik yang mereka tuh berani adik-adik ya. Mereka kasih laporan tuh yang berani gitu, yang bagus-bagus gitu loh adik-adik. Tidak seperti 10 pengintai yang lainnya. Mereka merasa ketakutan, mereka merasa kayaknya nggak bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan ya adik-adik ya. Nah, tetapi tetap aja umat Israel tuh tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan malah mereka pengen melempari batu ke Yosua dan Kaleb ya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik ya, nah sampai sini kakak ceritanya. Pada akhirnya bangsa Israel tetap mau ya adik-adik ya, mau untuk masuk ke tanah Kanaan. Padahal mereka tadinya udah diiming-imingi, orangnya gede-gede, badannya tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, mereka udah ketakutan duluan. Tapi dengan adanya Yosua dan Kaleb yang mereka berani memberi laporan bagus-bagus, nah mereka jadi semakin, dan juga ada kemuliaan Tuhan, mereka juga semakin percaya kalau mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Begitu juga dengan adik-adik ya. Nah, ketika kita merasa takut, kita merasa nggak percaya diri deh, aku kayaknya maju ke depan, aku kayaknya nggak berani deh. Nah, kalian berdoa sama Tuhan, minta keberanian, minta kekuatan sama Tuhan. Jadi kalian jadi berani, kalian jadi nggak takut lagi, kalian jadi nggak malu lagi, percaya diri ya adik-adik ya. Sama seperti Yosua dan Kaleb yang mereka tuh sebenarnya percaya diri karena mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu memiliki tempat yang indah, benar-benar tanah yang dijanjikan Tuhan tuh tanah yang subur, tanah yang melimpah susu madunya dan anggurnya ya adik-adik ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan harus hebat dan harus berani ya. Tetap minta keberanian sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sebenarnya takut, aku sebenarnya malu, tapi tolong beri aku keberanian. Nah, berdoa sama Tuhan ya adik-adik ya, biar Tuhan kasih keberanian ke adik-adik. Oke, cerita kakak sampai situ. Nah, ayat hafalannya itu ada di masih bilangan 13. Adik-adik buka di bilangan 13 di ayat 30 ya adik-adik ya. Ini adalah perkataan Kaleb di mana dia mencoba untuk menenteramkan bangsa Israel ya. Jadi ayat hafalannya di bilangan 13 ayat 30. Oke adik-adik. Nah, semuanya sekarang kita udah selesai firman Tuhannya. Semoga adik-adik tetap jadi anak yang hebat, anak yang berani, dan selalu mengandalkan Tuhan. Oke? Nah, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman hari ini Tuhan. Kami belajar dari Yosua dan juga Kaleb ya Tuhan, bahwa mereka berani ya Tuhan. Mereka benar-benar tidak khawatir, tidak takut ya Tuhan akan orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka tetap mengandalkan-Mu dan mereka percaya bahwa Engkau membantu mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati sekolah kami, dan berkati orang tua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.